Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lailatul Rohmah, PPB 2B Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Kontribusi LKMA PUAP dalam Pengembangan Ekonomi Petani. Latar belakang. Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuh kembangkan kelembagaan menjadi kelembagaan ekonomi petani atau yang disebut KEP, yang berdaya saing tinggi, produktif, dan menerapkan tata kelola dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam usaha agribisnis. Yang kita ketahui permasalahannya yaitu lemahnya modal, akses terhadap sumber pengobralan, jejaring kemitraan belum terjalin serta bantuan dana BLM PUAP yang tidak dikelola dengan baik. Penyaluran PUAP. Penyaluran dana PUAP dengan tujuan untuk pengembangan kelembagaan keuangan mikro melalui tahapan pengembangan unit usaha otonom dan unit usaha simpan pinjam. Untuk mewujudkan unit usaha tersebut diperlukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap program PUAP melalui lembaga keuangan mikro agribisnis atau yang disebut LKMA. LKMA PUAP. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian LKMA PUAP. LKMA PUAP merupakan unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah atau kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKMA melaksanakan fungsi pelayanan kredit atau pembiayaan dan simpan pinjam dilakukan lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis. Untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan LKMA merupakan hal yang sangat penting dan harus terus dilakukan. Inovasi dan kompetensi akan semakin relevan bila dikaitkan dengan peran LKMA dalam melakukan aktivitas pembiayaan kepada pelaku usaha di pedesaan. Yang kedua yaitu kinerja pengelolaan modal LKMA. Modal keswadayaan anggota menjadi ukuran keberhasilan LKMA dilakukan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus aset yang dikelola LKMA berasal dari dana PUAP. Dan keswadayaan pertumbuhan aset yang dikelola oleh LKMA, jumlah anggota memanfaatkan dana semakin bertambah, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan non-bank maupun bank. Yang ketiga akan menjelaskan tentang tujuan LKMA PUAP. Yang pertama, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, dan penyuluhan dalam media mitra tani. Yang ketiga, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Yang keempat, meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra kelembagaan keuangan dalam rangka akses permodalan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengembangan LKMA PUAP. Yang pertama, organisasi Gapoktan PUAP merupakan program pemberdayaan usaha agribisnis yang ditujukan bagi petani atau peternak di desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. PUAP bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi Gapoktan sebagai kelembagaan petani di pedesaan yang dapat melayani kebutuhan petani anggota, khususnya di bidang permodalan. Melalui PUAP diharapkan fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani dapat berkembang menjadi lembaga yang berfungsi sebagai jejaring dan kemitraan keuangan dalam akses permodalan. Yang kedua yaitu manajemen pengelolaan.
Pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kinerja pengelolaan. Pengelolaan modal kerja adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mengatur aktivitas lancar dan hutang perusahaan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan operasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang matang terhadap komponen modal kerja akan membantu kinerja manajemen dan mendapatkan modal kerja yang layak demi kelangsungan operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang ditargetkan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ini tidak hanya efektif namun juga efisien. Selanjutnya yaitu studi kasus. Kita mengetahui strategi perkembangan masyarakat tani melalui pengembangan agribisnis yang ada di Gapotan Subur Desa Kadungjati yang dilihat dari strategi yang digunakan, seperti pembinaan teknologi, penguatan kelembagaan, pengelolaan saluran irigasi, dan budidaya bibit unggul. Nah, hal ini lebih menekankan pada strategi pemberdayaan Gapotan Subur, sedangkan penelitian ini mengenai peranan dari LKMA Puap Gapotan Subur. Kajian pustaka yang di dalamnya membahas tentang LKMA Puap Gapotan yang terperinci yang dibahas secara umum, kerangka berpikir, serta upaya meningkatkan kesejahteraan. Strategi LKMA Puap yang pertama, pemberian pinjaman modal kepada petani untuk kegiatan produksi pertanian dengan syarat mudah dan sistem jelas. Yang kedua, budidaya bibit unggul atau penangkaran benih. Yang ketiga, pengelolaan usaha pertanian. Yang keempat, membuat usaha olah rumah atau home industry. Yang kelima, petani dalam memasarkan hasil pertanian dengan harga 10% lebih tinggi dari harga pasaran. Selanjutnya yaitu nomor 6, pemberdayaan usaha peternakan, yaitu ternak sapi. Yang ketujuh, kemudahan masyarakat di luar sektor pertanian seperti pemberian bantuan pinjaman sosial atau modal. Yang kedelapan, pemberdayaan usaha peternakan, yaitu ternak sapi. Yang kesembilan, pemberian reward pada nasabah yang aktif melakukan transaksi simpanan. Yang ke-10 yaitu memberikan bantuan kepada keluarga yang meninggal, sekolah-sekolah, masjid, dan pondok pesantren di wilayah Kadungjati. Nah, ini merupakan strategi dari LKMA Puap Gapotan Subur. Berikut ini hasil LKMA Puap. Kontribusi LKMA Puap Gapotan Subur Desa Kadungjati dalam meningkatkan kesejahteraan petani dalam ekonomi, yaitu LKMA Puap Gapotan Subur yang memberikan kemudahan kepada masyarakat petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan pinjaman modal dengan sistem bagi hasil, yaitu keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung bersama. Namun tak jarang LKMA Puap menanggung sendiri semua kerugian yang ada. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kesimpulan. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapotan pelaksana Puap dengan fungsi utamanya yaitu untuk pengelolaan aset dasar dari dana Puap dan dana keswadayaan anggota. Pencapaian tujuan kelembagaan dapat dilihat dari kinerja kelembagaan. Kinerja pengelolaan LKMA pada Gapotan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan. Pembentukan LKMA bertujuan untuk mendirikan petani dengan cara simpan pinjam. Dengan mandirinya petani, pengelolaan LKMA tersebut diharapkan Gapotan mampu bekerja sama dengan pihak lain. Terima kasih. Saya Diala Laturahma, PPP 2B. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.